Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memenuhi undangan Allah pada saat ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada dua ungkapan yang mirip atau yang berbeda. Ungkapan itu yaitu dengan ada ungkapan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, dan apa maksud dan tujuan dari kedua ungkapan ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Fatihah kedua nama ini disebutkan bergandengan, yaitu dengan ungkapan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah ini diungkapkan dua kali. Yang pertama, di ayat yang pertama ada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di ayat ketiga diulangi kembali dengan ungkapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau di dalam Al-Quran terjemah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diartikan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebenarnya kita belum tahu arti, maksud dan tujuan dari kedua ungkapan ini jika hanya kita membaca, melihat dari Quran terjemah tanpa kita mengkaji, menelaah kandungan dari dua ungkapan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Di dalam Al-Quran, Ar-Rahman kurang lebih diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 57 kali. Sementara Ar-Rahim diungkapkan kurang lebih ada 114 kali Allah mengungkapkan Ar-Rahim. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, sebagian ulama menyatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim bermakna sama, sedangkan ulama jumhur atau kebanyakan para ulama menyatakan ada perbedaan dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim tersebut. Jika dianggap berbeda, istilah para ulama untuk kedua nama ini yaitu Ar-Rahmanu khosul ismi amul fi'li. Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah, menunjukkan umumnya rahmat Allah. Jika kita menelaah, mengkaji dari kalimat Ar-Rahman, ternyata Ar-Rahman ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada siapapun, baik itu kepada orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang munafik sekalipun. Ar-Rahman diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tapi khusus di dunia. Allah tidak memandang bulu kepada siapapun orangnya. Bentuk Rahman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu bentuknya kesehatan, entah itu bentuknya sakit, ataupun rezeki yang lain diberikan oleh Allah kepada semua makhluk yang ada di bumi ini, wabil khusus kepada manusia. Tidak dibeda-bedakan. Maka dengan kalimat pengasih di sini secara terjemah di dalam Al-Qur'an yang diterjemahkan demikian, ternyata pengasih ini diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, entah itu orang yang mau beribadah, entah itu orang yang ahli ibadah, sekalipun orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi Ar-Rahman diberikan oleh Allah kepada manusia. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, War-Rahimu amul ismi hasul fi'li. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama yang umum. Manusia pun diperkenankan bernama dengannya dan menunjukkan perbuatan khusus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan Ar-Rahim ini diberikan oleh Allah? Ternyata Ar-Rahim ini diberikan oleh Allah nanti di akhirat kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, dan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita kerjakan sekarang ini? Maka kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Allah telah menurunkan Al-Quran, Allah telah mengutus Rasulullah SAW. Maka dengan itu kita ikuti apa yang diterangkan, apa yang disampaikan, dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam ibadah yang khusus ataupun dalam bermuamalah. Rasulullah SAW telah menerangkan, telah menyampaikan, telah menyontohkan dari A sampai Z, khususnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar rahim Allah nanti diberikan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang ahli ibadah. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, bahkan ada salah satu ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyatakan bahwa Ar-Rahman adalah Allah itu memiliki rahmat wasi'in yang luas. Sedangkan Ar-Rahim adalah Allah memiliki rahmat wasailah yang bersambung. Jadi Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan perbuatan. Kedua nama ini masuk dalam istilah idastama'a ibtaroko wa idabtaroko istama'a. Jika disebut berbarengan maknanya berbeda, tetapi jika disebut berbeda tempat maknanya sama. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, ternyata jika kita sering mengkaji, jika kita sering menelaah apa yang ada di dalam Al-Quran, sudah barang tentu memiliki makna, maksud tertentu, mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Maka kita bisa membedakan mana Rahman, mana Rahim Allah. Ternyata Rahman hanya diberikan di dunia, sementara Rahim diberikan hanya di akhirat. Itu pun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadu zulun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Secara ringkas dari ungkapan kedua kalimat tersebut yang ada di dalam Al-Quran yang sering kita baca minimal sehari semalam 17 kali, yang kita baca di dalam sholat, yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, kita sering mengulang-ulang membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka jika kita belum tahu maksud dan tujuan apa yang kita baca di dalam sholat, maka salah satu untuk menjaga kehusuan sholat yaitu kita mesti tahu maksud, makna, kandungan dari apa yang kita baca. Maka minimalnya dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita bisa membedakan antara Rahman dan Rahim ini. Maka secara ringkas, Ar-Rahman artinya Allah memiliki rahmat yang luas, berarti orang beriman dan orang kafir mendapatkan rahmat ini. Contoh, orang beriman dan orang kafir sama-sama mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara akal dan pikiran kita, secara dohiriyah, seolah-olah apalagi jika kita berbicara rizki mengenai harta, seolah-olah orang kafir itu lebih banyak hartanya ketimbang kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah. Tetapi kita menyadari hidup di dunia ini tujuannya bukan ingin banyak harta, bukan ingin banyak rizki, tapi ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingin mendapatkan bukan hanya rahmannya saja, tetapi kita ingin mendapatkan rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ar-rahim artinya Allah memiliki rahmat yang khusus bagi orang yang Allah kehendaki. Salah satu contohnya rahmat di sini adalah rahmat berupa ilmu, agama, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Iman hanya didapat oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk keimanan kita bukan hanya sekedar pengakuan saja, tapi keimanan kita dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya salah satu, pada saat ini kita taat kepada Allah sehingga kita dapat melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Jika bukan karena iman, jika bukan karena tujuan ingin diberikan rahim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita berada di sini. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.